Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda dalam mendesain dan tentunya memprediksi terkait tentang bagaimana fungsi dosen sebenarnya. Seperti itu. Nah, saya disclaimer di awal bahwa beberapa materi ini itu saya ambil di uh, Instagram dari Dunia Dosen Indonesia dan saya juga beberapa kali nulis di sana. Mudah-mudahan dapat menginspirasi, dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang bertugas dan diamanahkan menjadi seorang dosen. Nah, saya awali dari tulisan saya dari yang ada di Dunia Dosen Indonesia, gitu ya, Instagramnya bisa langsung follow aja. Pada dasarnya, para dosen itu dijadikan sebagai seorang inspirator. Kemudian dosen itu menjadi seorang motivator, dosen itu menjadi uh, regulator, juga dosen itu menjadi seorang yang memberikan pengetahuan kepada banyak orang. Dahulu dosen kita anggap sebagai makhluk yang paling pintar gitu ya. Tapi saat ini dosen harusnya tidak lagi menjadi sumber ilmu pengetahuan karena sumber pengetahuan saat ini sudah sangat banyak sehingga dosen saat ini bertugas untuk memfasilitasi memberikan pengetahuannya untuk menyumbangkan desain-desain agar mahasiswa mampu menganalisis, menjawab sebuah fenomena yang kemudian menjadi sebuah problem solving bagi suatu masalah yang terkait ilmu yang bersangkutan. Nah, ini tulisan saya. Para dosen uh, jadikan hari free itu menghasilkan fee dan jadikan PowerPoint menghasilkan poin dan koin. Karena dosen bisa mengolah pendapat jadi pendapatan. Jadi kata kunci dari saya ini bahwa tentunya dosen memiliki kebiasaan, memiliki semacam kesibukan, memiliki liburan juga, tetapi tentunya jangan terlena dengan situasi. Karena ketika kita free, harusnya juga kefreean kita atau kebebasan kita itu bisa menghasilkan fee atau pendapatan atau sesuatu yang bernilai gitu. Dan tentunya dari fee itu tentunya berasal dari PowerPoint yang kita buat atau PowerPoint ini itu harus memiliki esensi, harus memiliki nilai yang berkonsekuensi pada dua hal. Yang pertama adalah poin yang intinya menghasilkan sebuah kum, atau yang kedua atau menghasilkan sebuah koin atau pendapatan ekonomi. Karena memang pada dasarnya, karena dosen itu memiliki komunikasi yang baik, artikulasi yang baik gitu ya, makanya sebagian dosen mampu mengolah pendapat gitu ya, argumentasi menjadi pendapatan gitu ya, dari pengetahuan yang kita miliki menjadi keuangan gitu. Jadi inilah dosen yang memiliki amanah, memiliki motivasi sehingga semua hal yang dilakukan itu tentunya bernilai positif. Nah, kita lanjut. Pada metode pembelajaran, kali ini kita mau bahas tentang manajemen kelas. Nah, biasanya dosen itu memiliki kompetensi yang telah dibangun sejak dia menjadi dosen gitu. Sehingga metode di kelas itu sebagai bagian dari cara dosen untuk mengartikulasikan, menyampaikan, berbagi, mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dia miliki agar pengetahuan itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi nilai, bisa menjadi motivasi bagi yang mendengarkan, seperti itu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika dosen melakukan sesuatu yang bukan menjadi bagian kompetensinya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat undang-undang ya, kalau kita lihat undang-undang terkait misalkan undang-undang tentang dosen gitu ya, tentang kompetensi dosen itu memang dosen itu memiliki kompetensi dan kualifikasi. Artinya apa? Dosen itu harus memiliki
kompetensi mengajar yang baik dan memiliki kualifikasi akademik yang baik gitu. Artinya kualifikasi ini minimal dia berstatus sebagai pendidikan dengan S2 atau magister. Sedangkan kompetensi tentunya ini dihitung atau dinilai dari cara dia menuliskan karya ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Termaksud dalam ini akan berimplikasi terhadap pengajaran atau mata kuliah yang tentunya dia akan ajarkan ke depan gitu. Nah, dalam manajemen kelas ini tentunya akan berimplikasi kepada mahasiswa yang kita ajarkan karena akan sangat bahaya kalau dosen yang mengajar itu tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki pengetahuan terkait tentang materi yang dia ajarkan gitu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di slide ini gitu ya, ini semacam manajemen kelas yang selalu diterapkan di beberapa kampus di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari Forum Dosen Indonesia gitu. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau cerita sedikit di kami gitu ya, metode pembelajarannya atau metode pengajarannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini yang selalu diterapkan di berbagai kampus gitu ya. Mata kuliah A di kelas A gitu ya, mata kuliah B di kelas A, mata kuliah C di kelas B, mata kuliah D di kelas B, mata kuliah E di kelas C. Misalnya ini dosen A. Sedangkan dosen B mata kuliah A di kelas A, mata kuliah A di kelas B, mata kuliah A di kelas A, mata kuliah B di kelas A, mata kuliah mata kuliah B di kelas B. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau misalkan dosen ngajar dengan sejumlah mata kuliah yang banyak sampai misalnya ini ada A, B, C, D, dan E, artinya ada 5 mata kuliah, lalu dosen dengan tugasnya tridharma, penelitian, pengabdian, dan publikasi, gitu ya. Ini mau ngapain? Waktunya habis untuk mengupdate materi, mentransformasikan materi melalui PowerPoint, mengajarkannya, kemudian kecapeannya, sehingga dia sibuk dengan mengajar. Padahal tugas lainnya itu akan terbengkalai, ataupun kalaupun mungkin bisa dilakukan, tidak akan sangat fokus atau tidak akan sangat baik dalam hasilnya gitu. Nah, dua metode ini yang khususnya dosen A ini banyak sekali diterapkan di berbagai kampus. Jadi saya menemukan beberapa kampus itu bahkan ada dosen mengajar misalkan 5-7 mata kuliah dengan nilai 3 SKS. Bayangkan, ada dosen mengajar sampai 5-7 mata kuliah. Nah, ini argumentasi dasarnya seperti apa? Jadi kalau argumentasi dasarnya seperti ini, kalau hanya untuk membangun atau menghabiskan mata kuliah distribusi atau patokannya distribusi, maka kasihan si dosen. Dia akan mengajar bukan berdasarkan kompetensi. Bayangkan, mata kuliah A, B, C, 5 mata kuliah loh. Dalam satu semester dia harus mengajarkan gitu ya mata kuliah ini dengan sangat komprehensif. Misalnya ini mata kuliah kalau kita sebut karena saya studi hubungan internasional gitu ya. Misalnya di sini teori diplomasi, di sini kebijakan luar negeri, di sini regionalisme, di sini teori HI, di sini pengantar HI. Walaupun mata kuliahnya itu saling berimplikasi satu sama lain, tetapi tingkat kefokusannya dan tingkat kerumitan materinya itu kan kita harus fokus juga dalam mengaturnya. Nah, implikasi inilah kemudian yang membuat dosen itu tidak fokus, sehingga implikasinya terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang dia lakukan, apalagi dalam bidang publikasinya. Sehingga jangan heran banyak dosen yang jarang melakukan publikasi, karena habis waktunya untuk mengajar dengan mata kuliah sebanyak ini. Seperti itu. Nah, contohnya juga yang dosen B gitu ya. Mata kuliah A diajarkan di kelas A, mata kuliah A diajarkan di kelas B. Kemudian mata kuliah B diajarkan di kelas A, mata kuliah B juga diajarkan di kelas B. Jadi kalau kita hitung sebenarnya si dosen B itu hanya mengajar 2 mata kuliah dengan jumlah kelas ada 4, A dan B gitu ya. Nah, ini
kalau metodenya seperti dosen B, pada dasarnya memang cukup bagus gitu ya, cukup bagus, tetapi tentunya ini akan sangat berimplikasi dan sangat bernilai bagi kompetensi dosen. Misalkan misalnya si dosen A gitu ya, si dosen A mengajarkan gitu, si dosen B ini mengajarkan mata kuliah kebijakan luar negeri gitu ya. Nah, dia ngajar di kelas A dan dia ngajar di kelas B. Artinya kelas C, D, dan E itu tidak diajarkan oleh dia gitu ya. Kemudian misalnya mata kuliah B misalkan teori diplomasi gitu ya. Maka dia ajar di kelas A, B, dan C. A dan B gitu ya. Nah, dia tidak ngajar di kelas C, D, dan D. Nah, implikasinya apa gitu ya? Implikasinya apa? Si A gitu ya, si A atau si B yang ada di kelas berbeda gitu ya, itu mereka tidak akan saling mengenal satu sama lain gitu ya, atau tidak saling koordinasi materi yang diberikan oleh si B tadi gitu ya. Karena bisa saja gitu ya, bisa saya berpotensi, saya katakan berpotensi materi yang ada di kelas, misalkan ada dosen C mengajarkan di dosen C, itu basisnya misalkan berbeda materi dengan yang ada ajarkan di kelas C, D, dan E, mungkin saja begitu. Tetapi setidaknya dengan metode dosen B ini sudah satu langkah lebih baik kalau menurut saya dibanding dengan harus mengajar dengan banyak mata kuliah dengan kelas yang banyak ini. Dari sisi waktu tentunya akan sangat menyita gitu ya. Nah, di kelas A dan B tentunya ini akan hanya mengenal dosen B saja gitu ya, dosen B. Sedangkan kompetensi dosen lain yang mungkin saja memiliki potensi, memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sama dengan dosen B, itu tidak diberi kesempatan untuk mengajar di kelas A dan B gitu ya, khususnya mata kuliah misalnya saya bilang tadi teori diplomasi dan kebijakan luar negeri gitu. Nah, dari sinilah kemudian bahwa dosen tidak mengajar di kelas C dan D itu tidak akan terkenal bagaimana kemampuan dia mengajar dan memberikan materi gitu. Nah, tentunya baik di sisi dosen A yang ada di gambar sini dan dosen B tentunya memiliki kekurangan masing-masing dan juga pasti ada kelebihan masing-masing. Nah, kalau metode seperti yang ada di kelas B, ini kan metode berbasis pada dosen kelas gitu ya, dosen kelas. Artinya si B itu mengasuh, mengampu semua mata kuliah yang hanya ada di kelas A dan ada di kelas B. Artinya si dosen B itu mengajarkan selama 16 kali mata kuliah A dan 16 kali mata kuliah B di kelas A dan B gitu. Jadinya tidak ada kesempatan lain yang mungkin dosen lain memiliki kompetensi ya untuk mengajarkan metode pembelajaran yang sama gitu untuk juga dikenal oleh masing-masing mahasiswa. Apalagi saat ini kita tahu metode pembelajaran sebagian besar telah menggunakan metode daring. Akhirnya dosen A atau dosen B atau dosen C itu tidak dikenali oleh beberapa mahasiswa karena memang tidak diberi kesempatan untuk masuk di kelas gitu. Nah, implikasinya juga para dosen pun ini tidak, ketika mahasiswa ke depannya nanti mengambil tugas akhir, dia tidak tahu kompetensi dosen A, B, C, dan D, dan sampai E misalkan, itu tidak, dia nggak tahu nih sebenarnya si dosen A ini berpotensi menjadi pembimbing dia untuk tugas akhir. Tetapi karena dia tidak pernah masuk di kelas, dia tidak tahu cara mengajarkan yang baik, sehingga dia tidak bisa memilih si dosen A, B atau C tadi, padahal potensi untuk memilih dia itu lebih baik mengajarkan dia tentang kompetensi si mahasiswa dalam menuliskan tugas akhir. Nah, inilah yang kemudian banyak terjadi di sebagian besar di kampus-kampus Indonesia dan membuat metode kelas ini ya, metode dosen kelas ini itu berimplikasi terhadap
pengajaran yang hanya diampu oleh satu orang tertentu. Artinya kelas A dan B tadi itu hanya dikuasai oleh satu orang dosen. Padahal metode pembelajaran itu basisnya adalah berbagi dan sharing dan fasilitasi. Apalagi di era digital saat ini, di mana sumber referensi itu sudah banyak dan ketersediaannya juga sudah sangat banyak gitu. Nah, berbeda dengan apa yang kami terapkan di kampus. Kami ada di UPN Veteran Jakarta, khususnya di Prodi Hubungan Internasional gitu ya. Nah, kalau kami ya dalam mengajarkan materi itu harus berbasis pada topik. Jadi di kami dalam proses pengajaran itu tidak berbasis juga pada distribusi. Distribusi itu penting, tetapi kami diajarkan berdasarkan pembagian kompetensi gitu, seperti itu. Jadi dalam plotting mata kuliah kami itu diajarkan untuk berbasis pada kompetensi dan sehingga berimplikasi terhadap distribusi mata kuliah. Nah, seperti ini misalkan, kalau di kami dalam proses pengajaran kan biasanya dosen itu disetarakan atau disesuaikan dengan kompetensi yang dia lakukan atau yang dia miliki. Nah, di kami ada namanya SKPMK, yaitu standar kompetensi mengajar gitu ya. Jadi standar kompetensinya ini apa? Standar kompetensi ini sebagai indikator bagi dosen untuk mengajarkan mata kuliah. Nah, apa indikator utama dalam melihat standar kompetensi ini? Yang minimal terakhir dilihat adalah ijazah terakhir, kemudian karya tulis terakhir, kemudian kemudian yang terakhir itu penelitian terakhir. Jadi bagi dosen yang memiliki kompetensi ini, gitu ya, 3 indikator ini itu akan dilihat di sisi itu. Kemudian dia akan mengajarkan apa, gitu ya. Itu dulu yang pertama. Jadi kami dalam proses pengajaran itu ada namanya standar kompetensi mengajar. Jadi standar kompetensi mengajar ini itu menjadikan dia bisa mengajar dengan sesuai perannya masing-masing. Nah, dari peran inilah kemudian kita sampaikan kepada pimpinan terkait kami memiliki potensi dan kualifikasi seperti ini sehingga kami mampu mengajarkan mata kuliah yang ini gitu ya. Nah, karena proses pembagiannya tadi seperti saya bilang metodenya kompetensi dan distribusi, maka standar tadi kan itu menjadi bagian penting dalam pembagian mata kuliah seperti itu. Nah, tadi saya bilang pembagian mata kuliah di kami itu berbasis pada kompetensi. Nah, jadinya mata kuliah tertentu atau dosen-dosen yang misalnya kami ada sekitar puluhan orang itu dibagi berdasarkan klaster tertentu. Misalnya dosen A, B, C, dan D itu klasternya sebut saja misalnya ekonomi politik internasional. Jadi semua mata kuliah yang berbasis mata kuliah ekonomi politik internasional dari metodologinya, dari pengantarnya, dari mata kuliah seminarnya sampai pembimbingnya itu diampu oleh dosen ekonomi politik tadi. Itu wajib. Yang kedua, misalnya ada dosen F, G, H, I, J, dan seterusnya, kajiannya misalkan terkait tentang keamanan internasional, maka si dosen-dosen tadi itu juga didistribusikan berdasarkan mata kuliah yang telah disampaikan, yang telah menjadi bagian dari dia. Misalkan mata kuliah A, ini juga berimplikasi dari mata kuliah pengantarnya, mata kuliah lanjutan, sampai metodologi, sampai seminar, sampai pembimbingan tugas akhir, itu juga diampu oleh yang bersangkutan. Jadi mereka tukar-tukaran aja tuh, yang kemudian menjadi koordinator mata kuliah tersebut. Gitu. Nah, metode ini kemudian juga berimplikasi misalnya dosen lanjutan, misalnya si G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya, misalnya topiknya tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi, maka si yang dosen yang mengajarkan di situ itu adalah dosen juga yang memiliki kompetensi tersebut. Jadi dosen yang memang sudah melakukan penelitian, publikasi, gitu ya, pengabdian di situ terus dan telah diajarkan selama bertahun-tahun, sehingga
antara dosen 1, dosen 2, dan dosen klaster 3 itu tidak saling mengambil kompetensi. Gitu. Berintegrasi itu mungkin, berintegrasi dan berkolaborasi itu mungkin, tetapi dalam konteks mata kuliah, masing-masing dosen itu tidak saling mencari-cari atau tidak saling berkonflik lagi dalam konteks mata kuliah. Sebagian besar masalah yang ada di dunia perdosenan di kita di Indonesia adalah konflik antar dosen gitu ya, yang khususnya berbagi mata kuliah. Nah, ini bermasalah nih. Ini yang sangat kita hindarkan sebenarnya, karena yang namanya dosen itu adalah bagian dari kolega kita dan kita harus saling berbagi satu sama lain. Nah, Kemudian di kami juga, selain metodenya berbasis distribusi klaster tadi, kami juga itu menggunakan dosen praktisi dalam proses pengajaran dan dosen koordinator. Gitu. Jadi dosen koordinator ini syaratnya adalah dosen yang memiliki kepangkatan minimal lektor dan dia harus wajib doktor. Gitu. Dan kalau yang kami harapkan sih doktor, lektor kepala atau profesor itu selalu menjadi koordinator, sehingga dosen-dosen yang mengajar itu harus belajar dulu kepada si koordinator ini. Makanya di kami ada namanya kelas kecil dan ada namanya kelas besar. Nah, koordinator ini bisa datang dari dosen internal yang sudah berpangkat lektor dan doktor, atau bisa juga dari eksternal. Kami juga melibatkan praktisi dalam proses pengajaran dan pengembangan mata kuliah. Ada beberapa dosen yang kami libatkan dari beberapa kampus, baik itu levelnya statusnya dia dosen yang memang ada dari kampus lain atau praktisi. Kemudian dari sisi koordinator, kami juga tadi seperti saya bilang menerapkan yang namanya kelas besar dan kelas kecil. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa koordinator kelas itu berpangkat lektor atau dia doktor gitu ya. Nah, karena dia menjadi dosen yang mencangkok dosen yang belum pangkatnya lektor atau asisten ahli, maka ya si dosen ini tentunya akan memberikan pengetahuan-pengetahuannya. Sehingga di kami dibagi kelas besar dan kelas kecil. Nah, kelas besar kapan diampuh? Jadi kalau kami metode pembelajarannya itu adalah metode pembelajaran berbasis topik dan isu gitu. Jadi misalkan seperti ini, kelas besar itu kan hanya bertemu selama 4 kali dan itu di semua kelas. Artinya kalau ada kelas A sampai E, maka kelas besar ini bertemunya selama 4 kali dan diampu oleh satu orang dosen yang memiliki kepangkatan lektor atau lektor kepala dengan kualifikasi akademik doktor atau profesor gitu. Nah, tadi seperti saya sudah bilang, karena pertemuan dalam setiap sesi mata kuliah itu adalah 16 kali, maka biasanya kelas yang kami manajemen kelas yang kami lakukan itu adalah pertemuannya berbasis pada kelas yang berbagi topik gitu. Jadi misalkan dalam mata kuliah A itu dosennya ada 3 tim teaching gitu ya. Maka 3 orang ini itu akan berbagi topik dari 16 sesi gitu. Nah, tetapi dikurangi sesi kelas besar. Nah, pertemuannya seperti apa? Nah, ini misalkan ada 16 kali pertemuan nih. Nah, 16 kali ini kan jadi setiap dosen misalkan dosen misalnya tadi ada kelas A, B, C, dan D sampai E gitu ya, maka dosen tim teaching ini itu akan berbagi kelas tersebut, akan berbagi misalkan si A itu wali kelas A dan B, si B wali kelas C dan D, dan si C itu wali kelas C. Jadi kami berbasis pada wali kelas seperti dulu waktu SMA gitu ya. Nah, wali kelas ini wajib memberikan mengumpulkan semua informasi dari kelas A dan B gitu ya terkait tentang apa yang mereka lakukan dalam proses pengajaran gitu. Nah, makanya pertemuannya adalah kelas pertemuan 1 ya, pertemuan 8 UTS dan pertemuan 16 UAS itu wajib kelas
kecil yang masuk, atau istilahnya itu wali kelas tadi wajib masuk. Seperti itu. Sedangkan pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan ke-9, dan pertemuan ke-15 itu menjadi tugas utama dari koordinator kelas, atau yang saya bilang tadi kelas besar. 9, 15, pertemuan 2 dan 3 itu merupakan tugas dari pengampu mata kuliah yang memang berstatus doktor atau profesor, yang jabatannya tentunya lebih tinggi daripada seorang pengajar kelas kecil. Nah, tadi ya kelas pertemuan kedua, ketiga, 9 dan 15, karena itu kelas besar, maka jatahnya sudah dibagi 4. Karena tadi tim teachingnya adalah 3 orang, maka si dosen yang 3 orang tadi itu akan berbagi pertemuan 4, 5, 6, 7. Ya, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini kemudian dibagi 3, dan ini menjadi bagian dari distribusi masing-masing. Misalnya, si A mengajarkan pertemuan 4 dengan topik faktor eksternal dan internal dalam kebijakan luar negeri. Kemudian dia mengajarkan juga di pertemuan ke-5 tentang misalkan lingkungan strategis dalam kebijakan luar negeri. Kemudian misalnya pertemuan 6 dia mengajarkan tentang diplomasi dalam kebijakan luar negeri, gitu ya. Nah, sisanya itu bisa saja si dosen B atau C yang mengampu. Jadi si dosen A tadi itu nggak mengampu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi terkecuali pertemuan UAS tadi. Sehingga dari inilah kemudian bisa saja sih dosen lebih banyak waktu istirahat, lebih banyak waktu untuk menulis dibandingkan metode pembelajaran yang berbasisnya seperti ini. Tapi ini soal metode, tidak soal siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus gitu ya. Ini soal metode dan kebiasaan. Tapi ketika kita mengajarkan berbasis topik, berarti itu kita mengajarkan berbasis kemampuan yang kita miliki atau kompetensi yang kita punya, yang sering kita lakukan. Makanya ketika kami mengajarkan berbasis topik ini, kami mengajarkan pada poin-poin yang memang berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, gitu ya. Hasil riset yang kami lakukan, hasil temuan yang kita bangun, sehingga kita berbagi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa juga bisa menjadi bagian dari mitra, ya, bagian dari mitra kolaborasi yang akan membangun penelitian kita ke depan. Karena distribusi nilai khususnya membagi pengetahuan itu harus kita saling berkolaborasi. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan pengetahuan yang terbaru. Nah, karena dosen itu ya seperti saya bilang tadi memang akan sangat ribet dalam arti bahwa kita kecapean gitu ya. Misalnya kita ngajar mata kuliah A tadi ya di 5 kelas tertentu selama 1 minggu, kita terus yang ampuh. Memang capek pada saat itu, 2 atau 3 kali pertemuan. Tetapi setelah itu kita bisa lebih santai. Itu salah satu manfaatnya. Kalau saya selama beberapa semester yang kami lakukan metode ini, bagi saya ini sangat bagus, dan saya lebih banyak waktu untuk menulis, untuk penelitian, sehingga ya beberapa artikel saya itu lahir dari pasca saya waktu mengajar. Jadi artinya bahwa potensi kita menghasilkan publikasi dengan waktu yang luang tersebut itu akan sangat lebih banyak gitu ya. Kalau kita menggunakan metode seperti ini kan biasanya kita mau menulis, kemudian memikirkan apa yang kita mau ajarkan, belum kita memikirkan penelitian. Tetapi kalau metode yang saya sampaikan tadi, setelah kita sudah siapkan materi kita sudah prepare materi kita dengan baik, dan kita sudah menyiapkan juga dengan baik, maka ketika habis kita ajarkan 2 atau 3 kali pertemuan di semua kelas dengan materi yang sama, maka potensi kesamaan pengetahuan antar mahasiswa itu bisa saja sama gitu ya. Tentunya diajarkan oleh dosen yang sama dan dia masuk di semua kelas gitu. Dan dari sini ya manfaatnya setelah itu kita bisa lebih luang untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, tentunya
metode ini yang kami terapkan selama beberapa semester lalu, sehingga kami pun bisa menghasilkan artikel jurnal 2 atau 3 publikasi sampai akhir tahun. Dan ini tentunya setiap publikasi itu kan memiliki insentif yang tentunya bermanfaat juga buat selain menghasilkan poin, juga menghasilkan koin yang kita bisa dapatkan. Seperti itu. Nah, ini manajemen kelas yang kita lakukan, sehingga metode yang kami lakukan ini sudah sangat komprehensif dan selalu ada pembenahan-pembenahan untuk mencari format. Apalagi sekarang kan metodenya berbasis MBKM gitu ya. MBKM ini membuat kita berupaya sekuat mungkin untuk mencari formulasi-formulasi lagi, new formulation, agar membahagiakan mahasiswa, pengetahuan mahasiswa, sehingga kualitas lulusan itu bisa lebih baik. Nah, sedikit materi tentang rules jadi dosen bahagia gitu ya. Tentunya menjadi dosen bahagia itu ya kita harus tahu bahwa dosen itu adalah amanah, dosen itu adalah bagian dari tugas, dosen itu menjadi bagian dari tanggung jawab, sehingga kita harus menjadi dosen yang bahagia. Bagaimana syaratnya? Ini saya kutip dari dunia dosen di Indonesia. Pertama, jangan takut punya prioritas mandiri. Jadi setiap dosen harus punya prioritas tuh. Dalam setiap tahun kita harus punya publikasi berapa, kita harus punya penelitian berapa, pengabdian masyarakat berapa gitu ya. Sehingga kita bisa mengkalkulasi setiap tahun itu kita memiliki sumbangsi poin kom itu berapa dan bisa berpotensi mendapatkan poin. Yang kedua, kita mampu mengatur waktu istirahat yang cukup, karena dosen ini kan kalau orang bilang itu tidak punya waktu untuk bertugas, sehingga kita harus juga meluangkan waktu untuk istirahat sehingga konsentrasi gitu ya, kemudian kesehatan juga bisa positif, bisa aktif dalam menjelaskan materi. Kemudian menjauhi rasa malas gitu ya. Malas ini yang malas menulis, malas penelitian, ini yang membuat dosen itu tidak berkembang dan juga tentunya tidak bahagia. Saat ini dosen sudah sangat memperhitungkan satu sama lain, saling berkompetensi satu sama lain, karena masing-masing dosen dapat melihat nilai sintanya itu seberapa. Karena kalau Anda ada di bawah terus, maka Anda tidak berkembang. Kemudian fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Nah, ini seperti saya bilang tadi, jadi fokuslah pada hal-hal yang berbasis pada kompetensi. Jadi usahakan setiap riset, setiap pengajaran, setiap pengabdian yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang memang passion Anda gitu ya, yang menjadi bagian dari kemampuan Anda, sehingga itu tidak membebani gitu. Kemudian berhenti mengikuti atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Berhentilah membanding-bandingkan dengan orang lain, khususnya mereka yang tentunya tidak memiliki hal-hal yang positif Anda dapatkan gitu ya. Boleh membandingkan, tetapi hal-hal yang mungkin bisa saya berbasis positif gitu. Tetapi jangan membanding-bandingkan, misalkan oh si A ada gajinya begini, si B gajinya begini, kemudian si A ada ininya, ada. Nah, itu kita tidak tahu bagaimana usaha orang, kita tidak tahu bagaimana doa orang, kita tidak tahu bagaimana relasinya dengan orang, sehingga kita dalam konteks materialistik seharusnya kita tidak membandingkan, karena itu bisa membuat kita pesimis dan rahasia bahagia kita itu akan terkuras. Kemudian percaya dan yakin pada diri sendiri untuk mencapai gelar profesor. Kita harus punya visi bahwa profesor harus menjadi bagian dari kita, karena profesor itu adalah bagian dari kita gitu ya, yang kita harus capai dan kita harus dapatkan, karena memang profesor adalah gelar yang cukup prestisius, tetapi harusnya profesor itu harus menjadi guru buat banyak orang yang bisa mengendalikan, menjawab semua masalah dari kajian yang dia bangun. Nah, ini ada 10 keuntungan menjadi dosen gitu ya. Pertama, tentunya akan menambah wawasan, kemudian punya peluang besar untuk studi lanjut ya, untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian punya kesempatan membangun networking yang luas gitu ya. Kemudian
bisa menjadi salah satu profesi yang mulia karena kan kita berbagi ilmu dan ilmu itu tentunya akan sangat bermanfaat dan tidak akan putus amal jariahnya gitu. Kemudian selalu bertemu banyak orang sehingga kita punya komunikasi, relasi ya dengan orang lain sehingga kita punya banyak teman. Kemudian punya banyak pengalaman gitu ya dari riset yang kita lakukan, publikasi yang kita lakukan sehingga semua itu berbasis pada pengalaman dan itu akan berimplikasi pada pengetahuan. Kemudian dosen ini juga memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya jam kerja yang lebih fleksibel. Ya, dosen kan tidak seperti pekerja lainnya ya, profesional lainnya yang harus ada di kantor dan lain-lain. Dosen memiliki waktu yang lebih luang, masa kerja yang tentunya panjang gitu ya, punya jenjang karir yang lebih prestisius. Oleh sebab itu, ya banggalah menjadi seorang dosen, banggalah menjadi seorang guru, banggalah menjadi seorang pengajar, karena keuntungan-keuntungan minimal 10 ini itu sudah pasti Anda dapatkan kalau memang ini menjadi motivasi besar, ini menjadi passion besar, ini menjadi amanat besar, dan tentunya ini akan menjadi bagian dari tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cara mendukung membangun karir sesama dosen, ya cari sama dosen. Yang pertama adalah tentunya kita harus menganggap teman kita itu sebagai kolega dan kolaborator, gitu ya. Makanya kita harus saling memberikan masukan satu sama lain. Jadi jangan minder, jangan malu untuk dikritik. Tetapi teman itu kita jadikan mitra untuk mengkritik satu sama lain, memberikan masukan sehingga dapat membangun satu sama lain. Yang kedua, saling sharing informasi terupdate, gitu ya. Jangan tentunya kita tidak memunafikan kekurangan yang kita miliki. Oleh sebab itu kita tidak bisa pungkiri teman kita bisa saja dia lebih update sehingga kita bisa berbagi informasi satu sama lain. Kemudian berkolaborasi dalam penelitian dan publikasi. Nah, kita saat ini mencoba untuk berbangun kolaborasi dalam bentuk publikasi dan penelitian karena Anda sehebat-hebat pun Anda kalau hanya berdiri sendiri bangunan itu tidak akan kokoh. Oleh sebab itu dengan berbagi, apalagi integrasi dengan ilmu pengetahuan lain, itu akan membuka peluang Anda untuk memiliki kemampuan yang lebih baik. Kemudian ikut mengapresiasi kalau mengadakan kegiatan. Kita harus memberikan apresiasi kepada teman kita yang mendapatkan penghargaan, melakukan kegiatan, seminar-seminar, webinar, sehingga dukungan satu sama lain ini dapat menimbulkan, meningkatkan motivasi di antara satu sama lain. Kemudian, ini pesan dari dunia dosen, jangan lupa juga dosen untuk memfollow Instagram duniadosen.com. Nah, di sebelah kanan ada pilih cara meningkatkan karir dosen. Nah, ini ada caranya nih, ternyata seperti itu. Jadi Instagram Dunia Dosen ini cukup memberikan informasi kepada kita terkait bagaimana sih meningkatkan kualitas seorang dosen. Yang pertama adalah tingkatkan produktivitas tridharma. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Satu, meningkatkan penelitian yang terencana. Jadi setiap dosen itu harus memiliki roadmap penelitian. Kalau di kami itu sudah dibuat roadmap-nya, baik penelitian maupun pengabdian. Jadi setiap dosen itu sudah memiliki runtutan. Jadi misalnya 2019, 2020, 2021 sampai 2022 itu masing-masing dosen sudah memiliki itu. Sehingga dosen tidak ulang-kaling lagi untuk mencari topik penelitian. Yang kedua, produktif dalam melakukan publikasi minimal sesuai dengan kepatutan gitu ya. Nah, tentunya publikasi juga menjadi indikator dalam penilaian beberapa faktor lainnya, misalnya PAK dosen dan lain-lain. Oleh sebab itu wajib kiranya dosen memiliki target tertentu. Dalam tahun ini nih berapa saya harus publikasi di jurnal mana nih atau di indeks mana nih sehingga target-target itu bisa bermanfaat buat reputasi dosen gitu ya. Kemudian berani untuk membiasakan publikasi yang internasional. Nah, karena standar yang paling tinggi saat ini adalah publikasi internasional, maka setiap dosen harus mencoba. Karena kalau selama ini kita hanya mengeluh, Scopus begini, dan kalau kita hanya mengeluh, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tujuan
yang paling penting dari seorang yang mampu melakukan publikasi adalah menulis. Karena dengan menulis, di review itu baru kita tahu kesalahan kita. Kalau Anda hanya mengeluh, kemudian tidak pernah menulis, maka Anda tidak tahu kesalahan Anda di mana. Oleh sebab itu, dengan menulis itu merupakan satu langkah cara buat kita untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita. Nah, kemudian kurangi kesibukan untuk mengeluh. Karena dengan mengeluh ini itu tidak menyelesaikan masalah. Misalkan ya hanya mengerjakan tanpa ada tujuan tertentu nih dan manfaatnya. Jadi kita bekerja sesuatu tanpa ada roadmap. Makanya roadmap tadi itu penting. Jadi kita ketika tidak tercapai, kita hanya mengeluh, oh kenapa begini, kenapa begini. Padahal itu kesalahan kita sendiri karena kita tidak punya jadwal. Kemudian kebiasaan diri untuk multitasking. Nah ini juga karena kita multitasking itu karena kita mampu mengerjakan banyak hal. Ini gara-gara kita tidak fokus pada kompetensi yang kita bangun. Akhirnya kita mengerjakan banyak hal dan kesibukan pun membuat kita sembraut dan akhirnya kita tidak fokus dengan hasil yang kita dapatkan. Itu kemudian keluar dari zona nyaman. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman karena dengan keluar dari zona nyaman ini itu dapat membuat kita lebih komprehensif dalam menilai kompetensi. Ingat, kompetensi yang kita bangun itu berasal dari kemampuan kita sendiri, gitu ya. Nah, karena kemampuan kita sendiri, makanya kita harus keluar dari zona-zona yang terlalu membuat kita malas. Malas ini membuat kita tidak produktif. Nah, saat ini kita masuk di era milenial. Makanya saya bilang tadi di awal, dosen tidak lagi menjadi orang yang paling pintar. Saat ini dosen berperan sebagai fasilitator. Gitu. Fasilitator ini saat ini ada dosen zaman now dan zaman dulu, gitu ya. Nah, misalkan dosen zaman now kan harus bersikap seperti ini. Satu, harus update dengan teknologi. Ya, dosen harus tahu apa itu Sinta, Bima, Arjuna, gitu ya, Garuda, Scopus. Kalau nggak punya pengetahuan itu, operasional metode Corel Draw, Canva itu harus menjadi bagian pengetahuan dosen. Karena kalau tidak, itu akan berimplikasi terhadap kualitas materi yang kita sampaikan. Kalau zaman dulu kan hanya berbasis pada paham keilmuan saja. Karena memang tanggung jawab teknologi belum semaju sekarang. Oleh sebab itu dosen harus punya pengetahuan. Jadi zaman now dengan zaman dulu itu sesuatu yang berbeda. Walaupun memang dosen zaman sekarang itu dilahirkan dari zaman dulu. Kita tidak bisa memunafikan peran dosen zaman dulu karena mereka adalah guru kita, gitu ya. Makanya tujuan kita ada di zaman now ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedua adalah mengajar online, kemudian yang dosen zaman dulu lebih banyak mengajar tatap muka. Mengajar online memang tantangannya sangat besar, gitu ya. Tetapi dalam mengajar online ini kita harus punya kreativitas, gitu ya. Karena mengajar dengan online ini kita tidak bertatap muka, psikologi kita itu tidak saling menyapa satu sama lain dalam konteks fisik dengan mahasiswa, sehingga kita tidak tahu gestur yang mereka, raut wajah yang mereka inginkan. Apalagi misalkan hanya ada mahasiswa yang device-nya aktif, tetapi orangnya nggak tahu di mana. Nah ini menjadi kreativitas kita. Kemudian arsip berkas digital. Nah kalau dulu kan arsip berbasis pada map gitu ya, map tebal. Nah sekarang kan arsip itu berbasis digital, Google Drive, Cloud dan lain-lain itu menjadi indikasi sehingga juga meminimalisir biaya yang kita gunakan. Kemudian catatan ID dan password akun lebih mudah gitu ya. Kalau dulu koleksi banyak sekali di berkas isian. Jadi kalau sekarang kan user khususnya indikasi seperti Sister gitu ya, Sinta, Garuda, Brahma, Arjuna dan beberapa Scopus, WOS itu kan kita sendiri yang miliki dan itu bisa disetting otomatis di komputer kita. Kalau zaman dulu harus buka catatan tapi ya setiap zaman itu memang harus berubah karena yang berubah itu hanya perubahan itu sendiri.
Jadi kalau kita tidak mau berubah dan beradaptasi, memiliki motivasi dan inovasi, maka susah untuk membangun pengetahuan yang lebih komprehensif. Jadi intinya bahwa setiap dosen itu harus berupaya menggali, memanfaatkan waktu yang free menjadi fee, memanfaatkan PowerPoint menjadi poin dan koin, dan tentunya berupaya keras untuk mengolah pendapat menjadi pendapatan. Dari sini kita paham bahwa pentingnya menjadi seorang dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik. Kalau di kami, selain ada namanya syarat SKPMK tadi, kami juga dibekali dengan sertifikasi. Misalkan saya gitu ya, pengajar diplomasi dan negosiasi, maka saya memiliki sertifikasi kompetensi negosiasi. Dan saya ngajar tentang penulisan akademik. Saya memiliki sertifikasi BNSP tentang editor kualitatif. Dan semuanya itu merupakan butuh waktu. Jadi selain kita mengejar sertifikasi dosen sebagai ukuran bahwa kita memiliki kompetensi, kalau di kami juga memiliki sertifikasi profesional dalam proses pengajaran, gitu ya. Seperti saya bilang tadi, BNSP dan atau instansi lainnya. Dan yang ketiga tentunya SKPMK tadi sebagai syarat dalam proses pengajaran. Untuk membangun suatu kompetensi yang baik, tentunya tidak dalam serta-merta waktu yang singkat. Ini dibutuhkan kompetensi, pengulangan, kontinuitas, gitu ya, reprosikal. Sehingga untuk membangun kompetensi ini harus dibangun dengan keseriusan, dibangun dengan kualitas yang baik, sehingga dukungan-dukungan terhadap apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik, sehingga materi yang kita sampaikan bisa lebih baik. Saya memberikan materi ini bukan merasa lebih baik, bukan juga merasa lebih hebat, juga bukan untuk mengajarkan, mengajari, tetapi hanya untuk berbagi. Semoga ada manfaatnya buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.